Sudah hadir bersama dengan kita Head of Agency Transformation Manulife Indonesia, Bapak Denny Darwoko. Untuk itu waktu dan tempat saya serahkan pada Pak Denny. Silahkan Pak Denny. Ya, selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya yang di acara virtual meeting ya, untuk menjelaskan satu peluang bisnis yang sangat menarik. Karena kalau kita melihat situasi COVID sekarang ini sangat menantang, tapi di sisi yang lain ini membuka peluang yang begitu besar untuk berbisnis. Ya, kita melihat banyak sekali teman-teman kita yang mungkin dari sisi bisnisnya drop, ya karena tidak bisa tidak boleh kumpul-kumpul sehingga tidak bisa untuk mungkin pesta atau ketemu atau hangout bareng gitu di situ ya, sehingga banyak terkena dampak kepada orang-orang yang ada di industri perhotelan, transportasi dan lain-lain. Sebaliknya banyak perusahaan yang melakukan pengetatan dari sisi biaya. Cukup banyak teman-teman kita yang akhirnya kena PHK, kemudian juga mungkin kehilangan pekerjaannya di situ. Sedangkan cicilan rumahnya mereka tetap harus jalan, cicilan mobilnya harus tetap jalan di situ. Nah, Bapak Ibu, kita melihat situasi yang kurang menyenangkan saat ini, tapi kita harus tetap optimis. Manulife bisnis menarik. Kenapa? Karena dengan adanya COVID, ternyata awareness masyarakat Indonesia terhadap pentingnya biaya kesehatan itu sangat tinggi. Kami memiliki beberapa di Manulife. Mereka terkena penyakit COVID dan waktu mereka dirawat di rumah sakit, ya itu biayanya nggak main-main. Ada yang sampai 120 juta, 150 juta, bahkan yang kalau butuh sampai oksigen begitu parah, oksigennya butuh banyak, itu ada yang sampai dengan 300-400 juta. Syukur-syukur belakangan ini mulai ada yang isolasi mandiri yang mungkin tidak terlalu parah ya. Nah, Bapak Ibu, dengan masyarakat Indonesia makin aware, makin sadar dengan wah mahal ya. Sayang banget kerja susah-susah ternyata nanti duitnya dipakai untuk biaya pengobatan. Kenapa ini tidak di-cover oleh perusahaan asuransi saja biaya seperti ini? Jadi Manulife dalam beberapa bulan terakhir ini banyak di sini membayarkan kurang lebih klaim rupiah 100 miliar Bapak Ibu. Ya, yang Bapak tren sekarang adalah isolasi mandiri. Tidak bisa nampung karyawan pasien lagi. Manulife baru saja launching program kesehatan di mana nasabah bisa reimburse, tapi dia tidak perlu masuk rumah sakit. Yang penting masuk dapat rujukan dari rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, kita coba bayangkan. Apakah keluarga kita sudah memiliki proteksi kesehatan? Kalau belum, berarti Bapak Ibu juga pasti akan merasa penting. Dan pada saat Bapak Ibu merasa itu penting, ya lebih baik bayar asuransi yang mungkin preminya 10-15 juta dibandingkan harus bayar biaya rumah sakit 150 juta. Kalau Bapak Ibu merasa, iya lebih menguntungkan bayar premi dibandingkan bayar biaya kesehatan, saya yakin teman-teman Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, semuanya akan berpikiran sama seperti Bapak Ibu. Artinya, ini peluang bisnis. Mereka juga adalah potensi market yang kita bisa garap. Ya, mereka dari satu sisi ada ketenangan dalam hati karena sudah tercover dari proteksi. Di satu sisi kita juga punya peluang untuk memanfaatkan bisnis ini dengan baik. Ya, jadi ada simbiosis mutualisme antara kita dengan teman-teman yang mungkin cemas dengan akibat dari COVID ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini kami sebenarnya bukan cuma mengajak Anda untuk mengenal peluang bisnis menjual produk asuransi. Kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berpikir lebih jauh. Berbisnis di asuransi 5-10 tahun ke depan seperti apa sih? Apakah saya hanya sebagai tenaga salesman yang menjual asuransi dari orang ke orang? Bukan. Bapak Ibu, kalau serius bersama Manulife, dalam 5-10 tahun ke depan Anda akan memiliki showroom seperti layaknya punya showroom Toyota, showroom BMW, di mana Anda menjual produk asuransi dalam bentuk showroom. Berarti kita berbisnis. Ya, cuma bedanya itu barang yang kelihatan, kalau insurance barangnya tidak kelihatan. Nah, cukup banyak teman-teman kita yang sudah bergabung lebih dari 30 bahkan 35 tahun bersama Manulife. Dan Bapak Ibu, Manulife memberikan banyak sekali fasilitas buat mereka. Bukan cuma dari sisi income, tapi ada trip. Bahkan Manulife memberikan manfaat kesehatan untuk tenaga pemasarnya sampai ke uang pensiun.
Ya, jadi setelah nanti bekerja cukup lama, kemudian akhirnya harus pensiun, menyiapkan uang pensiun juga. Jadi Bapak Ibu banyak fasilitas yang kami berikan kepada Bapak Ibu yang tentu ini tak kenal maka kata sayang. Saya mewakili manajemen menjelaskan sedikit mengenai Manulife. Kami sudah ada di Indonesia 35 tahun, dan kalau di global kami sudah lebih dari 100 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan 2 kali perang dunia Manulife masih ada, dan 2 kali krisis moneter di tahun 98 dan 2008, Manulife Indonesia masih ada dan masih sangat kuat. Kami adalah salah satu dari 3 perusahaan asuransi yang asetnya di atas 50 triliun rupiah. Jadi hanya ada 3 perusahaan asuransi di Indonesia yang asetnya di atas 50 triliun. Perusahaan asuransi di Indonesia ada lebih dari 50. Hanya 3 yang asetnya di atas 50 triliun. Pada saat seseorang nasabah ingin menitipkan uangnya untuk membeli proteksi, akan lebih baik dia pilih perusahaan yang secara aset dan sehat keuangannya sangat sehat dibandingkan dengan yang mungkin kurang sehat, karena tidak ada jaminan di situ. Ya, jadi Bapak Ibu, pada saat Anda memutuskan untuk berbisnis, pilih partner yang tepat dan jangan khawatir apabila Bapak Ibu tidak tahu menjawab di asuransi. Program Next ini memberikan program development yang ketat. Ibu tahu mengenai insurance. Kenapa ada nasabah kalau makin tua preminya makin mahal? Kenapa ada nasabah premi ada yang dibayar? Ya, kenapa akan muncul di dalam benak Bapak Ibu? Dan ini yang akan kami jelaskan. Ya, kami akan mengenai apa produk yang paling dicari orang saat ini dan bagaimana cara kita approach menjualnya dengan baik, dan income dan benefit seperti apa yang akan kita dapatkan. Nah, itu saya bisa janjikan untuk kami berikan di dalam program Next. Bergabung tentunya semuanya kembali ke kita Pius dan beberapa menjadi jawab Bapak Ibu atas doa. Saya sudah bingung harus kerja apa, saya sudah bingung bisnis. Kami menghadirkan sebuah peluang bisnis risk free, bebas dari resiko, ya, kemudian modalnya disiapkan. Tidak perlu taruh produk di dalam gudang, stok barang, tidak perlu, risk free. Tinggal apakah Bapak Ibu mau meluangkan waktu, menginvestasikan waktu Anda atau tidak di situ. Mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktu yang Bapak Ibu berikan pada pagi hari ini. Semoga sesi hari ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kami menghadirkan sebuah suara pembicara yang sangat-sangat berprestasi dari kota. Semoga Bapak Ibu terinspirasi. Terima kasih ke Ibu Dewi. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Thank you Pak Denny Darwoko untuk opening speech-nya yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi inilah opportunity bisnis yang akan kita share ke Bapak Ibu pada hari ini. Nah, di hari ini kita akan ada 2 sesi Bapak Ibu. Jadi nanti di awal kita akan sesi sharing bersama dengan narasumbernya langsung gitu ya. Sudah saya undang hadir pada hari ini juga. Dan nanti di sesi kedua akan ada penjelasan detail mengenai program Next oleh Pak Harman. Halo Pak Harman. Ya, halo Bu Dewi. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya untuk mengenal lebih dekat mengenai program Next ini, saya ajak kita untuk melihat sebuah video gambaran dari program Next. I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. I mean, look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? Well, at Manulife, we don't think it should be.
We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust. Someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. It's time to step into the future. Introducing, this is big, really big. This is Manulife's biggest change program in Asia ever. It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations, and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family. You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong, to developing markets like Indonesia. Now, if that's not worth shouting about, I don't know what is. The future is now. Are you ready for it? Oke, baik Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah melihat video mengenai gambaran dari program Next itu sendiri, saya mau ajak Bapak Ibu untuk kenal seorang narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja saya panggil. Halo Bu Fangna. Halo Ibu. Halo. Halo, oke baik. Halo Ibu. Gimana kabarnya Bu Fangna? Baik-baik. Sehat ya Bu? Sehat-sehat. Oke, baik. Bapak Ibu, Bu Fangna ini adalah salah seorang branch manager yang ada di Manulife saat ini, gitu ya. Nah, Bu Fangna ini adalah branch manager dari Malang Great Team. Join di Manulife dari November 2011, Bapak Ibu. Nah, kita tahu bersama saat ini kita sedang ada dalam masa pandemi ya, Bapak Ibu. Di tahun 2020 akhir biasanya orang-orang sudah mulai bertanya gitu ya, bagaimana proyeksi kira-kira bisnis apa sih yang akan berkembang di tahun 2021. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat, ini adalah data dari sebuah media nasional Indonesia. Nah, ini dia faktanya Bapak Ibu, bahwa bisnis di 2021 kalau kita lihat di sini, sektor apa aja yang akan potensial di tahun 2021. Pandemi diperkirakan masih terus berjalan nih Bapak Ibu di 2021 gitu ya. Tapi kira-kira ada peluang bisnis apa nih yang masih punya potensi di tahun 2021? Ternyata ada 5 peluang bisnis. Peringkat nomor satunya Bapak Ibu, ini adalah asuransi. Jadi pandemi ini membuat orang-orang ternyata melek asuransi nih Bapak Ibu. Nah, sehingga dibutuhkan tenaga-tenaga handal untuk bisa membantu melindungi dirinya dan keluarga. Nah, pertanyaannya tenaga handal yang seperti apa, Bapak Ibu? Berarti kebutuhan akan agen asuransi ini sebenarnya meningkat gitu ya, justru dengan adanya pandemi. Tapi agen asuransi yang biasa-biasa saja atau agen asuransi yang profesional yang dibutuhkan. Nah, peringkat kedua ternyata adalah pendidikan, ketiga e-commerce, keempat artificial intelligence, atau biasa dikenal dengan AI, dan yang kelima adalah pariwisata. Ternyata juga dilihat pariwisata ini akan membaik nih di tahun 2021. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya ajak kita untuk berbincang, berdiskusi bersama Ibu Fangnawati
Branch Manager dari Malang Great Team. Bu Fangna, mungkin boleh cerita sedikit nih Bu ke Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir di sini. Kurang lebih Ibu sudah join bersama Manulife 10 tahun ya Bu. Awal joinnya ceritanya bagaimana Bu Fangna? Ya, awal saya join Manulife waktu itu sebenarnya hanya coba-coba, karena saya juga tahu sih di dunia bisnis asuransi nggak gampang. Cuman kalau dibilang nggak gampang, sekarang bisnis apa sih yang gampang? Semua kan memang juga tidak gampang, perlu perjuangan, kerja keras, ketekunan, keuletan, dan yang pasti adalah kejujuran dari kita juga dalam melakukan apapun ya teman-teman, Bapak Ibu. Kemudian itu yang membuat saya mau mencoba bisnis ini. Dan saat itu banyak agent yang mengajak saya menjadi agent asuransi. Saya bilang kok semua pada mengajak sih. Ya sudah wes saya coba seperti itu awalnya. Selain itu juga saya ingin beli produk sih memang untuk anak saya. Waktu itu untuk perlindungan waktu mungkin nanti pada saat kuliah supaya mereka juga ada dana yang dicadangkan di asuransi. Oke, baik Bu. Sebelumnya Bu Fangna ini bekerja atau ibu rumah tangga atau bagaimana Bu? Sebelum Setelah lulus join kuliah sama sih saya Manulife. bekerja. Saya Awalnya bekerja setelah lulus kuliah. Sebenarnya saya sudah lama ditawarin untuk gabung Manulife, cuman saya ragu-ragu dan saya sudah mendengarnya lama. Saya ragu-ragu dan merasa tidak bisa. Waktu itu saya lulus kuliah, sebenarnya sudah ditawarin, tapi waktu itu saya menolak. Udah sempat wawancara, tapi kemudian saya langsung udah nggak, ragu aja untuk bekerja di bisnis Manulife. Kemudian saya waktu itu bekerja di furniture waktu itu, kemudian saya menikah, udah nggak bekerja lagi, jadi ibu rumah tangga. Kemudian setelah mempunyai anak, ada lagi yang menawarin untuk jadi agen asuransi itu. Kemudian karena waktunya fleksibel, ya saya cobalah. Kenapa kok nggak saya coba? Kalau ini mungkin bisa jadi peluang bisnis. Oke. Bu, kalau kita lihat berarti dari awalnya habis kuliah bekerja gitu ya, terus akhirnya memindah rumah tangga, jadi ibu rumah tangga, dan awalnya karena mau punya proteksi buat keluarga ya Bu, akhirnya bisa terjun ke bisnis asuransi gitu ya bersama dengan Manulife. Nah, mungkin boleh sharing di sini Bu, ketika awal-awal Ibu join, apakah langsung seperti yang sekarang atau prosesnya seperti apa sih Bu dari awal Ibu join? Jadi kan Ibu benar-benar belum punya pengalaman sama sekali ya Bu dalam bisnis asuransi ya. Nah itu prosesnya seperti apa tuh Bu di awal? Siapa sih yang Ibu tawarkan waktu awal-awal gitu? Di awal saya untuk join itu saya ingin tahu produk lebih dalam supaya saya membeli untuk diri saya sendiri yang cocok untuk saya. Pertama itu, kemudian saya karena sudah tahu produk, saya membeli untuk diri saya sendiri, kemudian saya menawarkan ke teman-teman saya yang sudah mempunyai anak, yang mama-mama di sekolah, kan ibu-ibu rumah tangga kan mengantarkan anaknya sekolah. Nah, saya mulai belajar menawarkan ke mereka. Dari situ saya juga mulai terus belajar produk-produk asuransi, tentang perlindungan, manfaatnya, karena kan waktu itu saya juga masih buta. Pada zaman waktu itu kan cuma setidaknya tentang unit link seperti itu. Tapi semakin lama di asuransi, semakin banyak belajar, saya semakin meningkatkan skill saya dan saya tahu manfaat apa itu asuransi dengan detail. Dari situ saya juga bisa menjual ke teman-teman saya. Jadi mereka membeli ke saya karena trust, seperti itu. Oke, jadi meskipun nggak punya background, meskipun nggak tahu apa-apa mengenai asuransi gitu ya Bu ya, ternyata di dalam prosesnya Ibu bisa belajar gitu dan itu tidak sulit gitu ya, karena Ibu background-nya dari ibu rumah tangga pun bisa gitu ya kalau kita bicara di sini. Dan yang pertama tawarin, ternyata peluang itu kalau kita lihat ada di sekitar kita gitu ya. Ke sekolah ketemu dengan ibu-ibu yang anaknya sekolah sama-sama, ini sebenarnya peluang gitu ya Bu, untuk bisa sharing juga mengenai pentingnya proteksi. Baik, ini adalah selanjutnya ini adalah gambaran dari Bu Fangna gitu ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini Bu Fangna waktu awal join bersama dengan Manulife dan ini setelah beberapa tahun kemudian gitu ya. Kalau kita lihat mungkin ini sekitar 2 tahun lalu atau tahun lalu ya Bu, 3 tahun lalu. Mungkin Bu Fangna boleh cerita transformasi apa sih Bu yang Ibu rasakan
ketika awal join 10 tahun lalu sampai dengan saat ini, apa sih yang mengubah hidup Bu Fangna, Bu? Ya, sebenarnya pada saat join saya juga ragu apakah saya bisa di bisnis ini seperti itu. Tetapi dengan seiring dengan waktu, saya belajar, kemudian sharing, kemudian berhasil untuk menjual, membuat saya lebih percaya diri pastinya. Kemudian saya mendapatkan banyak reward dari Manulife. Dari situ saya merasakan bahwa ada banyak perubahan dalam diri saya. Mungkin dalam banyak hal ya, mungkin dalam penampilan saya, dalam saya berbicara, di dalam saya mulai bertemu orang seperti apa, kemudian dari hal finansial saya juga pasti berubah ya. Kemudian pada saat saya ke luar negeri juga, dari situ saya sering mendapatkan dari Manulife, membuat saya, oh bisnis asuransi ini bukan bisnis yang sembarangan. Diperlukan kita harus profesional, kita harus tahu produk, kemudian kita juga lebih banyak belajar lagi. Selain itu juga berproses bagi saya. Dalam proses kehidupan saya lebih sabar, lebih bisa mendengar orang, dan tujuan kita menawarkan apa, kemudian untuk menolong orang seperti itu. Dan walaupun menolong orang, akhirnya nggak munafik juga ya, ujung-ujungnya kan juga duit. Duit mengalir ke kantong saya, itu pasti. Nah dari situ saya mulai banyak belajar yang membuat saya semakin dewasa dan semakin mantap di bisnis ini. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu. Ternyata dari bisnis ini tidak hanya income yang didapat, tapi proses transformasi seorang Ibu Fangnawati yang dulunya mungkin malu gitu ya untuk berbicara depan orang, berbicara depan umum. Sekarang ini udah nggak malu lagi nih Bapak Ibu gitu ya, udah sering jadi pembicara juga gitu. Nah mungkin satu hal yang saya lihat di sini karena tadi awalnya adalah dari passion ya Bu, dari keinginan untuk menolong sesama gitu ya Bu. Bu mungkin boleh cerita, tadi kan juga ujung-ujungnya dari ketika kita membantu orang, sebenarnya masuk gitu ya, income kita pun bertambah. Nah Bu mungkin boleh sharing Bu, perbedaan income, tadi kan Ibu di awal sempat bekerja ya, meskipun akhirnya memutuskan jadi ibu rumah tangga. Awal Ibu masuk ke dunia kerja dengan income yang Ibu dapatkan di Manulife sekarang, perbandingannya seperti apa sih Bu? Mungkin boleh share ke teman-teman yang ada di sini. Perbandingannya sangat besar ya. Waktu itu saya lulus kuliah, kan masih fresh graduate. Fresh graduate itu berapa sih income-nya? Kan pasti kecil, apalagi waktu itu tahun 98 ya, lulus kuliah waktu itu. Kemudian dari situ saya berpikir, aduh kuliah, kemudian lulus, kok gajinya cuma segini ya, ternyata itu dunia, itu kok bagi saya kok begitu kejam ya, kecil sekali, saya bilang begitu. Maksudnya dengan padahal saya kuliah kan juga lumayan belajarnya, saya waktu ambil akuntansi, karena memang juga banyak sarjana juga kan, jadi juga gaji kan rata-rata. Fresh graduate berapa sih? Dan waktu itu lagi zaman ini ya Bu, 98 itu kalau nggak salah lagi krisis ya Bu? Ya, Krismon ya. Ya seperti itu. Kemudian ya udah saya cuman merasakan aduh ikut orang begini ya, gajinya seperti ini cuman, jadi saya buat pengalaman aja. Kemudian saya waktu itu menikah, saat menikah kesan saya ada punya anak, kemudian saya sudah tidak lagi bekerja. Saya sebagai ibu rumah tangga, kemudian dari situ ada peluang bisnis ini, ada yang menawarkan. Saya tidak sangka bahwa saya bisa ke luar negeri setiap tahun dari Manulife. Dari Manulife ini saya merasakan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang bukan sembarangan. Dari situ saya merasakan dan saya lebih menseriusi. Kalau saya pribadi, kalau pergi ke luar negeri ya sudahlah kapan-kapan, karena itu bagi saya masih kebutuhan keberapa, karena saya punya anak juga kan, dan suami saya juga pekerja pegawai. Setidaknya kalau kita kan budget untuk luar negeri, kan daripada untuk luar negeri mendingan saya untuk yang lain, kebutuhan anak-anak juga masih banyak. Tapi dengan Mandiri Manulife ini, saya setiap tahun keluar negeri gratis, jalan-jalan dengan semua fasilitas yang number one, seperti itu. Oke, jadi banyak banget yang didapat ya Bu, pengalaman baru, jalan-jalan ke luar negeri gratis tiap tahun, dan yang jelas tadi income-nya naik bisa berapa kali lipat Bu? Bisa 5-10 kali lipat ya. 5-10 kali lipat dibanding waktu awal-awal Ibu bekerja gitu ya Bu? Benar. Oke.
Kalau kita lihat di sini, kita compare gitu ya, ketika bekerja awal, income naik berapa persen sih Bapak Ibu kalau tiap tahunnya gitu ya. Tapi di bisnis ini yang Bu Fangna lakukan adalah percepatan income gitu ya. Di Benar. samping beliau membantu orang, dia juga mendapatkan percepatan income di sini. Income-nya bisa naik 5 sampai 10 kali lipat ketika join bersama dengan Manulife gitu ya. Kalau kita lihat di sini ini adalah gambaran dari prestasi yang sudah diraih oleh Bu Fangna dalam 10 tahun terakhir. Ini mungkin update-nya terakhir 2018 ya, 2019, 2020 pun sama. Bahkan 2020 kemarin Bu Fangna berhasil kembali meraih MDRT-nya. Kalau kita lihat di sini mulai dari promosi unit manager, tiap tahun ini selalu keluar negeri ya kalau kita lihat. Terus berhasil promote ke branch manager di tahun 2017 dan di tahun 2020 kemarin Bu Fangna berhasil meraih MDRT-nya dan juga mini conference ya Bu, berarti ya tahun lalu ya. Ya. Nah, Bu mungkin boleh cerita. Kita semua tahu di tahun 2020 itu semuanya sedang diterpa oleh pandemi gitu ya. Nah, artinya yang tadi Pak Denny sampaikan di awal gitu ya, semua bisnis ini mengalami hal yang sama. Pasti down gitu ya dengan adanya pandemi ini. Mungkin Ibu boleh cerita bisnis Ibu sendiri di tengah-tengah pandemi kemarin ini seperti apa sih Bu? Apakah mengalami down juga atau justru malah bertumbuh nih bisnisnya Bu di tahun lalu? Silakan Bu Fangna. Pada tahun kemarin itu bisnis saya semakin bertumbuh dan saya meraih MDRT saya lagi yang ketiga. Sempat bolong ya waktu itu karena saya menjadi UM dan branch manager sehingga penjualan pribadi saya jadi tidak maksimal. Kemudian tahun ini saya mencapai lagi MDRT justru pada masa pandemi. Semua itu adalah klien-klien saya yang mulai aware, sadar juga yang sudah pernah saya tawarkan, yang dulu menolak, kemudian bisa menghubungin saya lagi, dan mereka dibuatkan kesehatan yang on bill, kemudian asuransi jiwa, seperti itu. Oke, baik Bu. Dari Manulife sendiri Bu, kira-kira fasilitas apa sih yang diberikan oleh Manulife dalam membantu Bu Fangna tetap beraktivitas dalam masa pandemi, apalagi terkait dengan penyakit COVID ini Bu? Manulife sangat support terhadap seluruh agent-agentnya. Dari situ Bapak Ibu saya merasakan bahwa kita bernaung di perusahaan yang besar dan yang mempunyai kapasitas yang luar biasa ya, yang support dari teknologinya, dari support sistemnya yang luar biasa. Bahkan perlindungan COVID-19 untuk seluruh nasabah di Indonesia di cover. Walau hanya dengan isolasi mandiri pun sudah di cover di sini. Oke, ini terbaru ya Bu. Benar. Cover sampai dengan isolasi mandiri ya di rumah ya Bu. Sampai isolasi mandiri seperti itu. Perhatian Manulife sangat luar biasa pada saat pandemi ini. Dengan adanya banyak Zoom, belajar justru di saat pandemi ini saya juga banyak sekali belajar, mendengarkan banyak sharing-sharing, banyak ilmu-ilmu, banyak tips-tips untuk menjual, untuk memberi informasi-informasi yang up to date yang kita sebenarnya agak sulit kalau tidak masa pandemi ya, dan tidak hanya di lokal tapi di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia orang Manulifers ini sangat luar biasa. Mereka dari latar belakang yang berbeda, kemudian dengan ilmu yang berbeda, mereka membagikan semua itu lewat Zoom. Jadi tidak perlu jauh-jauh pergi terbang ke daerahnya, tapi di Zoom ini kita bisa saling mengenal dan saling tahu dan berbagi ilmu, bertukar ilmu seperti itu, menambah wawasan. Jadi selain difasilitasi gitu ya oleh berbagai fasilitas yang Manulife berikan Bapak Ibu, di dalam Manulife sendiri budayanya ini saling berbagi gitu ya, suka sharing Bapak Ibu. Jadi kalau dulu orang dari Jakarta mau sharing ke Surabaya atau ke Malang, ini harus terbang dulu nih Bapak Ibu. Kalau sekarang cuman by Zoom, ini kita bisa dengarkan seperti saat ini gitu ya. Bu Fangna saat ini ada di Malang ya Bu, tapi boleh sharing ke kita pada hari ini. Bu, mungkin boleh cerita juga, teman-teman di sini kan mungkin masih awam nih Bu, prosesnya, aktivitasnya Bu, yang dijalankan pada saat pandemi seperti ini, misalnya sampai Ibu closing gitu ya, itu prosesnya bagaimana sih Bu? Apakah masih tatap muka atau apakah melalui video call atau Zoom seperti ini atau bagaimana Bu? Mungkin boleh sharing. Pada saat pandemi dan tidak pandemi sebenarnya bagi saya tidak jauh berbeda karena saya juga biasa
prospek orang atau berbincang-bincang by phone, kadang pakai WA. Kemudian saya membuatkan ilustrasinya. Saya ambil inti-intinya yang saya coret-coretin pakai bolpen merah di WA-nya itu, di handphone kan bisa ya. Sekarang kan canggih. Saya paling nggak saya beri poin-poin dari produk ini, karena produk Manulife itu juga cukup simple. Kemudian cara menjelaskannya pun simple juga, tidak perlu bertele-tele dan tidak perlu istilahnya bulat kayak gitu, enggak. Jadi produknya Manulife itu sangat simple, bayar 5 kali, nanti pasti dibalikin seperti itu. Bayar 5 kali, apapun yang terjadi pasti nanti paper aset kita untuk anak, perlindungan anak dan istri pasti ada. Semua pasti seperti itu. Jadi bagi saya sih memudahkan untuk menjual atau memperkenalkan produk Manulife. Walau mungkin belum tertarik saat ini, tetapi suatu saat dia pasti ingat kalau mereka akan melakukan perlindungan bagi keluarganya, seperti itu. Oke, baik. Jadi pandemi ini ternyata bukanlah kendala untuk Bu Fangna dan tim tetap beraktivitas ya, Bu. Nah, kalau kita lihat di sini, Bu, Manulife per 7 Januari 2021 ini sudah membayarkan total klaim terkait COVID saja ya Bapak Ibu. Ini bukan termasuk klaim-klaim yang lain ya. Ini hanya COVID saja. Kita sudah bayarkan total 101.374.705 rupiah Bapak Ibu. Ini bukan angka yang kecil, ini angka yang cukup besar. Kita lihat. Ini termasuk yang kita lihat kalau cover COVID, di mana COVID ini sekarang sedang merajalela ya Bapak Ibu. Di Jakarta aja 1 dari 50 orang di Jakarta itu sudah pasti terinfeksi COVID gitu kalau kita bicara. Nah, Bu, mungkin boleh sharing sedikit Bu, adanya pandemi ini sebenarnya cukup mengedukasi tidak sih Bu? Cukup membantu tidak sih Bu? Maksudnya kalau di bisnis lain ini bisa jadi bisnisnya justru down gitu ya, karena kita tidak bisa leluasa beraktivitas. Nah, kalau di bisnis Manulife sendiri, Bu, di bisnis asuransi sendiri yang Ibu rasakan bagaimana, Bu? Kalau bagi saya, ini adalah peluang. Karena pada saat pandemi ini, orang akan merasakan betapa pentingnya itu perlindungan. Seperti misalkan kalau kita sakit, tidak usah COVID, katakan demam berdarah aja, sudah berapa puluh juta yang dikeluarkan kalau kita masuk ke rumah sakit. Dengan produk Manulife yang membantu, mereka untuk memilikinya dan dengan harga yang murah sesuai dengan kocek mereka, kita bisa aturkan budget mereka dan kita bisa menghitung berapa yang mereka perlukan, seperti itu. Jadi asuransi ada untuk semua orang, tidak tahu dia itu seperti apa, sekaya apa, atau standar hidup seperti apa, pasti mereka memerlukan. Tergantung dari kita yang menyampaikan, kan tujuan kita juga menolong dia supaya bila terjadi resiko, aset dan hartanya tidak terkuraskan untuk membayar itu. Nah, dari situ mereka lebih terbuka, saya lebih bisa menjelaskan bahwa pandemi itu nyata, kemudian resiko kehidupan itu nyata, walaupun itu resiko kematian atau resiko sakit, setiap orang pasti mengalami. Tetapi kapan itu tidak tahu. Dari situ mindset orang juga mulai berubah, bahkan mulai ada yang bertanya-tanya dan mau tahu lebih dalam tentang asuransi, seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi justru dengan adanya pandemi ini malah justru mengedukasi gitu ya, semua kita bahwa ternyata penting punya proteksi. Nah, inilah tugas financial advisor untuk menghitungkan nih. Jadi tidak pilih-pilih ya Bapak Ibu, proteksi ini berlaku untuk semua kalangan, baik kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Nanti masalah preminya berapa, coverage-nya seperti apa, justru itu tugas financial advisor yang akan membantu gitu ya nasabahnya untuk mendapatkan proteksi yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Baik, thank you Bu Fangna. Mungkin juga Bu Fangna boleh sharing sedikit ke kita pengalaman pribadi Bu Fangna, apa nih yang paling berkesan nih Bu selama di Manulife? Selama 10 tahun, hampir 10 tahun ini di Manulife ya, mengapa saya tidak berpindah-pindah juga, walaupun mungkin banyak menawarkan. Saya merasakan di Manulife ini adalah perusahaan yang mempunyai integritas. Kita di Manulife ini mempunyai dana pensiun. Kita juga mempunyai dana kesehatan. Maksudnya Manulife mengcover kesehatan kita. Apalagi kalau kita beli produk. Saya juga punya produk MUHC.
Walaupun saya tidak punya MUHC pun, Manulife juga memberi rawat jalan ke saya sebagai agent, seperti itu. Jadi saya merasakan bahwa Manulife ini adalah perusahaan yang memiliki integritas. Dia memberi ke orang, maksudnya presentasi perlunya DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, perlunya kesehatan, tapi dia juga memberikan itu juga untuk partner bisnisnya seperti saya dan seperti Bapak Ibu yang calon-calon yang akan bergabung di Manulife. Pertama itu. Kedua, yang sangat berkesan adalah dalam pembayaran klaim. Selama 10 tahun ini, pembayaran klaim dari Manulife lancar, yang semua klien saya, ya nasabah saya. Manulife membayarkan lancar, bahkan ada yang cancer, kemudian sakit mata, seperti itu, Manulife membayarkan full biaya-biayanya. Dan mereka sangat puas. Dan satu lagi yang diingat, pembayaran Manulife itu cepat. Pada zaman saya sebelum 5 tahun yang lalu lah, kan ada yang double claim seperti itu. Kadang di perusahaan asuransi yang lain itu lebih lama keluarnya, tapi di Manulife itu lebih cepat, seperti itu. Dari situ saya sangat merasakan bahwa perusahaan ini perusahaan yang benar-benar client centricity. Kemudian yang sangat berkesan lagi adalah pada saat pandemi, ada klien saya yang hanya baru 1 bulan dia ikut asuransi. Tanggalnya pas 1 bulan dia meninggal. Dari situ saya baru sadar bahwa usia tidak harus tua untuk dipanggil Tuhan, ya kan? Selain itu juga kita tidak tahu kapan. Tetapi bila kita sudah menyiapkannya dari saat ini, kapanpun terjadi, kita sudah siap. Karena lebih baik kita terlambat 5-10 tahun daripada kita terlambat 5 detik. Dan kita sudah tidak bisa lagi membeli asuransi. Dari situ keluarlah 2 miliar untuk nasabah saya. Dari situ saya benar-benar, ini perusahaan benar-benar memegang komitmen dan saya layak untuk bergabung di tempat ini. Seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu merasakan sendiri ya bagaimana sudah berhasil menolong nasabah-nasabahnya yang tertimpa musibah. Ini yang terbaru Bapak Ibu, ini cukup kalau kita lihat waktunya itu baru 1 bulan dibeli polisnya gitu ya. Ini meninggalnya kemarin karena COVID Bu atau bukan? Ya, karena sakit. Karena sakit. Tapi COVID pernafasan. Pernafasan Bapak Ibu. Bayangkan pada masa pandemi orang meninggal tidak hanya karena COVID, ada juga penyakit-penyakit lainnya kita lihat gitu ya. Tapi semuanya ini kalau kita lihat di cover sama Manulife. Tadi angka 101 miliar yang saya tunjukkan adalah pengcoveran atas COVID saja. Ini 2 miliar yang dibayarkan Manulife di luar dari pertanggungan COVID tadi Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini Manulife memberikan tidak hanya bukti gitu ya, tapi tidak hanya janji, tapi memberikan bukti lebih dari sekedar janji Bapak Ibu. Nah, Bu Fangna, kalau kita lihat kan di sini banyak ya Bapak Ibu yang hadir di sini atau teman-teman yang hadir di sini, ingin join bersama Manulife, kira-kira benefit apa sih yang didapatkan kalau bisa join bersama dengan Manulife atau masuk dalam program Next yang tadi disebutkan di awal? Benefit join di Next ini kita mengerti banyak produk juga, kemudian development program-program yang sangat luar biasa dari Manulife. Jangan lupa juga kompensasi yang luar biasa dari Manulife, karena di Next ini kita dijamin, setidaknya dijamin oleh Manulife bahwa kita mempunyai income yang tetap. Kemudian karirnya juga pasti. Kita fokus ke penjualan dan fokus ke MDRT, kemudian kita akan mendapatkan health and care dan pension juga. Selain itu, kompensasi lainnya adalah kita bonus yang kadang tak terpikirkan adalah tiba-tiba kita berjalan keliling dunia dari Manulife, seperti itu. Bagi teman-teman yang masuk program Next ini, kalau saya waktu itu tidak ada loh program Next ini. Jadi dulu waktu join 10 tahun lalu belum ada ya Bu? Ada, 10 tahun yang lalu belum ada program Next. Kalau ada program Next mungkin saya akan mencoba program ini, karena kadang dari orang yang sudah bekerja, biasa bekerja, mereka kan insecure, nggak aman kalau tidak ada buffernya ya. Di sini Manulife sangat luar biasa, dia memfasilitasi, selain mendapat kompensasi, komisi yang kita dapatkan itu tetap utuh didapat. Seperti itu, luar biasa sekali. Ini pasti hasilnya akan ada, pasti akan ada. Seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi seperti Bu Fangna yang tidak punya background asuransi saja, Bu Fangna berhasil membuktikan gitu ya, bisa sukses bersama dengan Manulife, Bapak Ibu.
Apalagi kalau Bapak Ibu masuk melalui program Next tadi yang Bu Fangna sampaikan ya, development programnya sudah disiapkan. Career Benar. path-nya jelas, compensation-nya selain dapat komisi bonus yang didapat oleh agent reguler juga, Bapak Ibu masih mendapatkan allowance gitu ya. Dan juga pastinya di situ akan ada target yang Bapak Ibu harus achieve. Dan Bapak Ibu bisa capai MDRT. MDRT ini adalah gelar yang diberikan oleh Manulife dan ini tidak hanya diakui di Manulife atau Indonesia saja, tapi berlaku seluruh dunia loh Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini gelar profesional untuk agent asuransi. Dan juga ada healthcare pensiun. Ini mungkin tidak semua perusahaan asuransi punya ya Bu, memberikan healthcare dan juga pensiun kepada tenaga pemasarnya. Dan yang paling penting, yang tadi seperti Bu Fangna cerita Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mendapatkan jalan-jalan keliling dunia gratis. Ini yang juga Bu Fangna sudah rasakan dari tahun ke tahun selama 10 tahun join bersama dengan Manulife. Tahun ini kita kemana Bu? Turki dan Toronto. Turki dan Toronto. Turki untuk mini conference-nya dan agak jauhnya untuk main conference-nya kita berangkat ke Toronto ya Bu. Nah Bu, harapannya apa nih Bu di tahun 2021? Kira-kira dari Bu Fangna sendiri dan juga dari tim yang ada, plan Bu Fangna gitu ya, apa sih strategi yang Bu Fangna lakukan dalam timnya Bu Fangna sehingga 10 tahun ini Bu Fangna bisa tetap eksis di bisnis ini dan juga apa harapannya Bu Fangna nih tahun 2021? Silakan. Di tahun 2021 saya akan ingin capai achieve MDRT lagi setidaknya. Kemudian saya ingin meng-create MDRT yang baru dan mencetak leader-leader baru. Melalui Next sebenarnya adalah wadah yang tepat untuk lebih serius terjun di bisnis asuransi ini. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi seperti di awal saya sampaikan, saat ini tahun 2021 peluang bisnis yang masih berpeluang di peringkat pertama adalah bisnis asuransi Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah agent yang dibutuhkan, ini agent yang seperti apa gitu ya. Ternyata agent-agent profesional. Nah, melalui program Next, ini bisa membantu kita untuk meng-create agent-agent profesional. Nah, Bu Fangna berharap di tahun 2021 kembali menorehkan untuk menjadi MDRT ya Bu, diaminkan ya. Kita support. Bapak Ibu yang ada hadir di sini semua juga bisa support Bu Fangna dan tim untuk Bu Fangnanya bisa jadi MDRT dan bisa meng-create MDRT lainnya di tahun 2021. Nah, Bu, sebelum menutup obrolan kita di siang hari ini, kira-kira pesan-pesan apa nih yang Ibu mau sampaikan ke teman-teman yang sudah hadir di sini, Bu? Silahkan. Pesan saya teman-teman, memang untuk bergabung di bisnis ini tidak mudah. Cuman semua pasti ada jalan dan saya sendiri secara pribadi saya juga up and down kok sejujurnya. Tapi kita tetap jalan walaupun apapun yang terjadi di bisnis ini adalah bisnis penundaan. Akan ada bertemu dengan banyak penolakan-penolakan di lapangan. Itu adalah hal yang wajar. Karena kita adalah bisnis penundaan. Mungkin saat ini menolak, seperti saya awal gabung di bisnis ini juga. Saya tidak langsung melejit, tiba-tiba premi besar, tiba-tiba enggak juga. Karena saya memang benar-benar memulai dari nol. Dan penolakan itu adalah hal yang biasa. Mungkin kita down, kalau ditolak sebentar aja, bangkit lagi, jalan lagi, dan pasti di saat tertentu pasti ada yang kita tabur itu pasti kita tuai. Kemudian ya setia aja dengan perkara kecil, premi besar, ambil nggak masalah. Nanti pada saat kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan pasti memberikan hal yang besar seperti itu. Dan tetap semangat, apapun yang kita kerjakan, saya yakin tidak akan sia-sia kan. Orang bekerja pasti mendapat upah. Kalau kita sering rajin sharing, kita rajin, pasti akan ada hasilnya. Terkadang orang yang sudah menolak saya pun, akhirnya mereka bisa tanya-tanya lagi. Nah, ini adalah bisnis penundaan aja. Adalah bukan ditolak saat itu sama sekali dia tidak butuh asuransi, tidak. Karena memang perlu penundaan, perlu waktu aja, seperti itu. Seperti itu pesan saya. Oke, baik. Pesan yang luar biasa sekali ya untuk teman-teman yang hadir di sini pada siang hari ini. Ingat teman-teman, penolakan bukanlah akhir gitu ya. Itu hanya sebuah penundaan. Kegagalan yang dialami itu justru membawa kita menuju kesuksesan. Orang sukses bukan berarti tidak pernah gagal ya Bu, tapi Benar. justru dia jatuh tapi bangkit lagi, jatuh dan bangkit lagi. Benar. Nah, seperti yang Bu Fangna sampaikan, orang yang menabur pasti akan menuai. Maka dari itu, saya ajak kita sama-sama
setia dengan perkara-perkara yang kecil, dan percayalah Tuhan pasti akan memberikan yang lebih besar ya Bu. Amin ya. Amin. Oke, baik Bu Fangna, thank you untuk waktunya, thank you untuk sharingnya pada siang hari ini yang sangat menginspirasi sekali buat kita semua. Mungkin nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan, Bu Fangna mungkin masih bisa stay di sini ya Bu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan menuliskan di kolom chat. Nanti di akhir sesi akan dibantu oleh Bu Fangna maupun Pak Harman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Thank you sekali lagi Bu Fangna untuk waktu dan juga sharingnya yang sangat menginspirasi kita semua di siang hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam sesi yang kedua, yaitu penjelasan detail mengenai program Next. Nah, saya akan dibantu oleh Pak Harman sebagai PIC dalam program Next untuk menjelaskan detail terkait program Next. Waktu dan tempat saya serahkan pada Pak Harman. Silakan Pak Harman. Oke, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu. Oke, Bapak Ibu. Oke, sudah tampil di layar, Bu Dewi? Sudah ya? Oke, Bapak Ibu. Apa sih program Next? What's Next? Jadi, Next itu adalah singkatan dari New Experience and Extraordinary Talent. Suatu program, Bapak Ibu, untuk merekrut talent-talent yang berpengalaman di industri asuransi, Bapak Ibu, untuk kita didik menjadi agent dan leader yang profesional Manulife dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Bapak Ibu, tadi sempat dijelaskan oleh Ibu Dewi bahwa Manulife telah melakukan pembayaran klaim terkait COVID-19 sebesar 100,1 miliar. Komitmen pembayaran klaim rata-rata 1 tahun Manulife adalah 5,5 triliun. Kalau kita hitung per hari adalah 15 miliar. Dan kalau kita bagi lagi per jam, 626 juta. Berarti kita saat ini melakukan acara IBOS 1 jam, Manulife telah membayarkan klaim setara dengan 626 juta. Kemudian Manulife Indonesia telah menyetujui klaim untuk satu nasabah dengan total klaim sebesar US dollar 4.045.000 di tahun 2019 untuk satu nasabah loyal Manulife. Kalau kita kurs dengan saat itu, pembayaran klaim untuk satu nasabah ini sekitar 54 miliar. Jumlah yang sangat fantastik. Ini membuktikan bahwa Manulife memberikan lebih dari sekedar janji. Bapak Ibu, ini adalah brand ambassador kita, Ibu Dian Marta Pramesia, seorang bisnis director dari GA Mulia Putri, bergabung dalam program Next Manulife di Desember 2018 dan berhasil promosi dari level UM ke BM di Oktober 2019 hanya dalam waktu 10 bulan dan mencapai level TOT di 2019 dan MDRT di Maret 2020. Bapak Ibu, mari kita saksikan sekilas video tentang Ibu Dian Marta Pramesia. Dian Marta Pramesia Brata Dirja, dan saya beruntung karena Manulife memiliki program Next. Karena saya dapat mewujudkan impian saya, memperoleh kebebasan waktu dan finansial bersama Manulife. Ya, Bapak Ibu, telah kita saksikan tadi video dari Ibu Dian Marta Pramesia. Beliau adalah seorang pengusaha, Bapak Ibu, tapi juga
memutuskan untuk terjun sebagai agen asuransi bersama dengan Manulife dan dapat sukses mencapai posisi branch manager hanya dalam waktu 10 bulannya. Join dalam program Next. Oke, Bapak Ibu, dalam program Next kita adalah dilengkapi dengan program Comprehensive Scheme. Pertama dan satu-satunya di industri asuransi, program financing Connecting the Dots selama 48 bulan. Dilengkapi dengan comprehensive development dan supporting system yang sangat bagus. Dalam 12 bulan pertamanya adalah dalam posisi financial advisor. Kemudian 1 tahun berikutnya dapat promosi ke level unit manager dan 12 bulan kemudian dapat promosi ke level business manager, kemudian 12 bulan berikutnya dapat mencapai target promosi ke level district manager. Comprehensive development program seperti apakah yang diberikan dalam program Next Manulife? Dalam program Next akan dilengkapi dengan 18 modul program yang kita kenal dalam kelas 90 Days Next. Diajarkan 8 sesi sales skills dan 7 topik insurance, diantaranya basic insurance, basic investment, education plan, health plan, pension plan, legacy program syariah, dan yang paling penting adalah 3 topik soft skill, di mana diajarkan grooming dan personal branding, sosial media, dan insurance sales idea. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, saat ini adalah kondisi pandemi, kondisi new normal. Teknologi adalah menjadikan salah satu program cara kita untuk branding dan berjualan produk-produk. Dalam kelas 90 Days Next ini diajarkan program-program tersebut melalui leader-leader dan trainer yang berpengalaman. Comprehensive Development Program sebelum pandemi dilakukan dalam kelas Bapak Ibu. Namun saat ini karena pandemi, kelas ditiadakan dan kita ganti dengan program melalui Zoom meeting di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Di hari Senin dan Jumat, Bapak Ibu beraktivitas dengan leader masing-masing, kemudian Zoom meeting di hari Selasa, Rabu, dan Kamis di jam 10 sampai dengan 11.30 dalam 1,5 bulan pertamanya. Kemudian setelah melewati 1,5 bulan atau 18 modul, maka hanya cukup hadir 1 kali workshop melalui program Zoom. Kemudian setelah menyelesaikan, Bapak Ibu yang tergabung dalam program Next wajib mengimplementasikan step program supaya dapat meningkatkan produktivitas Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2020, agen-agen yang produktif tergabung dalam program STEP, Manulife memberikan 1 buah undian penghargaan yaitu berupa mobil Honda Brio, Bapak Ibu. Jadi Manulife juga sangat-sangat peduli dan memberikan apresiasi terhadap agen-agen yang produktif. Berikut adalah program profil kandidat Bapak Ibu yang dapat kita terima dalam program Next, yaitu usia minimal 23-40 tahun, kemudian pendidikan minimal diploma, pengalaman kerja minimal 1 tahun, dan kemudian memiliki soft skill yaitu communication skill dan potensial market. Kita akan masuk dalam target dan allowance. Bapak Ibu, dalam program Next ini terdapat 3 level, yaitu FA Standard, FA Premium, dan FA Premium Plus. Untuk FA Standard akan diberikan allowance tambahan 3 juta per bulan. Syaratnya apa? Bapak Ibu cukup untuk mencapai target EPI. EPI adalah premi yang disetahunkan, 18 juta EPI per bulan. Atau target FYP. FYP adalah premi yang masuk atau yang diterima oleh Manulife. 18 juta kita bagikan dengan 12. Maka premi yang dihasilkan hanyalah 1,5 juta, Bapak Ibu. Jadi target ini yang cukup kecil dan achievable, Bapak Ibu ya. 1,5 juta atau 18 juta dengan premi tahunan. Kemudian ada absensi 90 days, yaitu 80% per bulan. Dan kemudian target persistensi 85% per bulan. Bapak Ibu akan mendapatkan allowance 3 juta per bulan. Kemudian untuk level berikutnya adalah level FA Premium. Allowance tambahan yang diberikan oleh Manulife adalah 6 juta dengan target EPI 36 juta per bulan atau target FYP dengan premi bulanan 3 juta per bulan. Dengan syarat absensi kehadiran 80% dan persistensi 85% per bulan. Kemudian untuk target FA Premium,
Allowance tambahan diberikan oleh Manulife 9 juta per bulan, dengan target API 54 juta per bulan atau target premi bulanan 4,5 juta per bulan. Bapak Ibu, target tadi harus tercapai empat-empatnya Bapak Ibu, bersifat dan, yaitu target API 100%, target FYP 100%, dan absensi 80%, dan target persistensi 85%. Variable income seperti apa sih yang diterima dalam agent Manulife? Bapak Ibu, di tahun pertama akan mendapatkan namanya first year's komisi. Kemudian Manulife masih banyak sekali bonus-bonus. Lingkaran yang berwarna merah yaitu bonus monthly performance bonus dan monthly active bonus. Kemudian lingkaran yang berwarna biru yaitu quarterly top producer bonus dan masih ada lagi agent referral bonus. Dan karena Bapak Ibu tergabung dalam program Next Manulife, maka ada yang kuning ini adalah monthly allowance. Kemudian hebatnya dalam bisnis asuransi Bapak Ibu, di tahun kedua Bapak Ibu masih mendapatkan renewal year commission dan kemudian monthly referral bonus. Berikut adalah contoh secara persentase, dengan persentase tertinggi untuk first year's komisi 30% dan total ketiga bonus, itu kalau kita totalkan, yaitu 90,75%. 90,75% ini kita kalikan dengan komisi 30% dan ditambahkan, maka akan mendapatkan hasil 57,225% komisi yang didapatkan. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Sekarang kita akan memberikan contoh secara angka, real dalam rupiah. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan premi 36 juta dengan cara bayar tahunan, maka first year's komisi senilai 10,8 juta. Dan kemudian 3 bonus tadi kita jumlahkan, total bonusnya 9,8 juta. Jadi total komisi ditambahkan dengan bonus yaitu 20,6 juta Bapak Ibu. Dan masih ditambahkan dengan allowance senilai 6 juta. Karena Bapak Ibu mencapai target FA premium. Berikut adalah contoh untuk seorang agent yang konsisten memperoleh premi senilai 3 juta per bulan. Kita lihat ya Bapak Ibu dalam tabel. Di bulan pertama, agent tersebut mendapatkan total income komisi 900 dan allowance next sebesar 6 juta rupiah. Tapi kita lihat di bulan ke-12, maka total komisi yang didapatkan adalah 10,8 juta. Dan juga tambahan allowance karena masuk program next sebesar 6 juta. Dan di bulan ke-24, komisi dan bonus yang didapatkan senilai 18 juta. Jadi kunci dalam bisnis asuransi Bapak Ibu adalah konsistensi. Bagaimana sih caranya untuk dapat bergabung dalam program Next Manulife? Bapak Ibu setelah acara ini dapat menghubungi leader pengundang Bapak Ibu untuk mengisi, melengkapi dokumen-dokumen. Kemudian akan ada program proses selanjutnya yaitu interview dengan leader dan dengan manajemen. Bapak Ibu jika lolos dalam proses interview, maka Bapak Ibu akan melanjutkan yang namanya onboarding training dan kemudian proses AIJ license. Dokumen apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah kurikulum vitae, CV Bapak Ibu, kemudian ijazah, minimal diploma, kemudian pop screen itu adalah survei singkat, kemudian ada form interview dan juga surat resign. Jika Bapak Ibu pengalaman dari industri asuransi sebelumnya, maka wajib melampaikan pack layering. Dan khusus untuk level leader perlu melampirkan struktur tim atau SPT tahunan atau rekening koran 3 bulan terakhir, Bapak Ibu. Itu saja penjelasan dari saya mengenai program Next, Bapak Ibu. Are you the next one? Oke, thank you. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Dewi. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silahkan mengisi dalam kolom chat, Bapak Ibu. Baik, thank you Pak Harman untuk penjelasan terkait next-nya ya. Bagi Bapak Ibu yang masih penasaran, baik terkait program Next maupun jika ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Bu Fangna, Bapak Ibu silahkan menuliskan di kolom chat, nanti akan kami bacakan pertanyaannya satu persatu. Oke, saya coba cek dulu ya. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Yang pertama, ini untuk Bu Fangna nih, sepertinya Bu. Dari Steny. Pertanyaannya, di masa pandemi,
produk apa yang paling banyak dijual oleh Bu Fangna nih, Bu? Oke. Di masa pandemi ini saya banyak jual produk kesehatan yang on bill. Dan saya sesuaikan dengan orangnya yang mau on bill, yang kita ada beberapa kelas kan, ada kelas 2, kelas 1, sesuai dengan budget mereka. Kedua adalah produk MEA, karena saya menjelaskan tentang kepastian bahwa orang itu pasti akan dipanggil Tuhan kan, jadi ada resiko, apalagi pandemi seperti ini, siapa sih yang kepingin kehilangan orang yang dikasihi. Cuman sebagai agent financial planner, saya menjelaskan tentang perlunya paper asset ke mereka. Tapi yang utama sih saya banyak jual MUHC juga. Jadi 2 produk ini yang saya sering jual, apalagi masa saat ini. Jadi produk tradisional semua ya Bu, rata-rata ya, MUHC, Benar. produk kesehatan yang cover sesuai dengan bill atau on bill. Dan yang kedua adalah produk tradisional MEA ya Bu, yang memberikan kepastian untuk uang pertanggungan ya Bu, untuk uang pertanggungan jiwanya. Dan kepastian bayar juga. Kepastian bayarnya, Bapak Ibu. Betul sekali. Oke, baik. Thank you, Bu Fangna. Selanjutnya, masih ada pertanyaan lagi, masih sama dari Steny juga. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau saya tidak mencapai target next? Apakah masih bisa dikejar lagi nanti? Nah, mungkin Pak Harman bisa bantu untuk menjawab pertanyaan dari Steny. Ya, oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Steny. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika Bapak Ibu mungkin di bulan tersebut Bapak Ibu belum mencapai target dalam program Next, Bapak Ibu masih bisa mengejar di bulan-bulan berikutnya Bapak Ibu. Tetapi ada catatan Bapak Ibu pastikan di bulan Bapak Ibu tidak tercapai target, terdapat minimal 1 polis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu wajib mendapatkan 1 polis aktif atau menjual 1 polis, dan kemudian Bapak Ibu wajib untuk absensi kehadiran dalam kelas 90 Days Next di hari Selasa, Rabu, dan Kamis by Zoom itu minimal kehadiran 80% Bapak Ibu. Maka allowance di bulan yang tidak capai tersebut akan dapat dibayarkan di bulan berikutnya apabila Bapak Ibu dapat mencapai target tersebut. Itu jawaban dari saya. Oke, Semoga baik. menjawab pertanyaan dari Ibu Steny. Iya, Ibu Steny. Ya, Pak Harman, tadi untuk absensinya Selasa, Rabu, Kamis, apakah ini akan berjalan terus selama 1 tahun atau bagaimana Pak Harman? Ya, absensi Selasa, Rabu, dan Kamis, Bu Dewi, itu wajib untuk ikut 18 modul atau 1,5 bulan pertama. Kemudian setelah menyelesaikan 18 modul atau 1,5 bulan tersebut, Bapak Ibu cukup menghadiri 1 kali. Bapak Ibu bisa milih di hari Selasa, Rabu, atau Kamis. Bapak Ibu cukup memilih 1 kali 1 minggu sampai dengan menyelesaikan 12 bulan. Oke, jadi cukup menyelesaikan 18 modul dulu di awal, setelah itu pastikan Bapak Ibu hadir 1 minggu 1 kali. Itu pun boleh milih ya Pak, Selasa atau Rabu atau Kamis ya. Jadi sangat fleksibel sekali ya Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang masih mau bertanya sebelum kita tutup sesi kita pada siang hari ini? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya tidak ada. Oke, baik kalau gitu. Karena sekarang juga saya lihat waktu sudah menunjukkan pukul 12:06. Bapak Ibu, kita sampai di akhir acara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menginvestasikan waktunya pada hari ini. Thank you juga untuk Bu Fangna buat sharingnya yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semua pada hari ini. Thank you juga Pak Harman atas penjelasan mengenai program Next-nya. Dan juga Pak Denny mungkin yang masih hadir di sini, tadi sudah opening dengan sangat luar biasa sekali ya acara kita pada hari ini. Bapak Ibu, di akhir sesi ini saya mau sampaikan kembali, kita masih tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada ya, karena angka COVID ini masih terus bertambah. Jadi kita tetap stay at home, tetap stay positif, dan juga stay produktif ya Bapak Ibu. Tetap stay safe dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, kita ketemu di lain waktu. Kalau Bapak Ibu setelah ini akhirnya memutuskan untuk komitmen bersama dengan Manulife, Bapak Ibu silahkan menghubungi kembali leader-leader atau manajer-manajer yang sudah mengundang Bapak Ibu ke tempat ini, gitu ya, hadir pada Zoom hari ini. Dan nanti di layar Bapak Ibu ada link komitmen. Bapak Ibu silahkan mengakses untuk link komitmen ini, gitu ya, agar dapat di follow up lebih lanjut. Nah, akhir kata dari saya, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya yang sudah diinvestasikan.
Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you at the top, Bapak Ibu. Sampai jumpa. Thank you, Bapak Ibu. Thank you, Thank Bapak Ibu you. semuanya. Thank you, Bu Fanda. Thank you, Pak Harman. Thank you, Pak Denny. Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide why people act this way. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are taking gray. All of these things make me feel so down, and think about finding my own place. A place where we can dance and breathe, a place where we can share some weed, a place where there's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never ending. The seas are brown, the skies are thick and gray. All of these things make me feel so down, and think about finding my own place. A place where we can dance and drink, a place where we can share some weed, a place where there's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never ending. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never ending. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never ending. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise. Oke, Bapak Ibu, untuk acara IBOS Next ini akan kita akhiri dan akan saya close untuk Zoom ID ini.
Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas, happy weekend, stay healthy and stay productive.